Halo semua. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai konsep dasar terbang akro. Buat teman-teman yang sebelumnya biasa main level mode, kemudian mencoba akro, biasanya merasa kesulitan menerbangkan quadnya. Dari banyak faktor yang bisa mempengaruhi, menurut saya pribadi ada dua faktor utama yang biasanya menjadi kendala untuk teman-teman yang mencoba belajar akro. Yang pertama, masih belum paham konsep dasar akro, dan yang kedua adalah rate yang terlalu tinggi. Untuk kendala yang pertama, yaitu belum paham konsep dasar akro, ini karena sebagian besar masih menerapkan cara terbang level mode ke mode akro. Saya pun waktu pertama kali coba akro juga sama, agak bingung apa yang terjadi. Kok kuatnya bereaksi berbeda gitu, tidak seperti biasanya saat kita bermain di level mode, terutama ketika berbelok. Nah, konsep dasar ini yang akan kita bahas di video ini. Sedangkan untuk mengatasi rate yang terlalu tinggi bisa dengan dua cara. Yang pertama diakali dengan menggunakan fitur dual rate TTX. Atau yang kedua, selama sudah paham konsep dasarnya, ya dibiasakan aja terbang dengan rate yang ada. Mungkin seiring waktu nanti akan terbiasa dengan rate-nya. Dan untuk informasi saja, secara umum ada 3 mode terbang untuk quadcopter. Yang pertama adalah acro, kedua level, dan ketiga adalah horizon. Selain itu ada mode tambahan atau modifikasi seperti race mode dan acro trainer. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar level mode terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan dasarnya dengan mode acro. Yang pertama, di level mode kemiringan quad itu dibatasi oleh sudut tertentu. Misal sudutnya di set di 65 derajat. Maka sudut maksimal yang bisa dicapai quad hanya 65 derajat. Nggak akan bisa lebih dari itu. Itulah kenapa level mode ini disebut juga dengan angle mode atau sudut ya, mode sudut. Angle-nya angle sudut ya, bukan angel, bukan malaikat, apalagi angel. Nah, jadi di konsep yang pertama ini dia dibatasi oleh sudut tertentu. Jadi misalkan kita beri input roll ke kanan, walaupun dikasih input terus-menerus, dia hanya akan maksimal miringnya di 65 derajat. Misalkan pitch juga sama, kita kasih 65 derajat ya. Begitu dikasih pitch ke depan ya, dia hanya sudut maksimalnya di 65 derajat, nggak akan bisa lebih, nggak akan jadi 75, 85 atau 90 atau malah berputar ya, atau flip atau roll ya. Itu adalah konsep dasar yang pertama. Nah, konsep dasar yang kedua adalah jika stick kanan dilepas, maka quad akan kembali ke tengah atau mendatar ya, baik itu pitch atau roll. Kalau kita kembalikan ke tengah, maka quad akan kembali mendatar atau leveling. Nah, inilah kenapa disebut juga sebagai level mode atau mode level, karena dia akan begitu dilepas dia akan kembali ke mendatar atau leveling. Nah, dua konsep pertama itu yang harus membuat kita memberikan input terus menerus ya. Jadi kalau di level mode kita harus memberikan input terus menerus agar quad ini bergerak sesuai kemauan kita. Jadi misalkan pitch nih mau maju terus ya, kita harus kasih pitch terus, tahan pitchnya. Karena kalau kita dilepas maka dia akan kembali ke tengah. Itu juga roll, makanya ini harus diberikan input terus menerus ya. Dari dua faktor itu yang menyebabkan kita harus memberikan input terus menerus. Nah, konsep dasar yang ketiga dari level mode itu adalah sewaktu quad ini berputar atau yaw ya, sesuai sumbu vertikalnya. Di level mode untuk berputar bisa hanya dengan memberikan input di stick yaw-nya aja ya. Nah, berikan input yaw, nah dia bisa berbelok karena ada bantuan leveling dari sumbu roll dan sumbu pitch. Jadi kita cukup kasih yaw, makanya bisa berputar ya sesuai kemauan kita. Lebih mudah lah dalam artian karena ada assist-nya, ada bantuan levelingnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar acro. Yang pertama, di acro mode atau di mode acro ini sudut yang dicapai oleh quad ini tidak dibatasi. Dalam artian jika kita misalkan terus menerus memberi input roll ke kanan ya, maka quadnya akan terus menambah sudutnya bahkan sampai bisa berputar
ya. Begitu juga kiri atau pitch ke depan juga, ntar dia lama-lama kalau kita beri input terus ya, dia lama-lama akan berputar. Itulah kenapa di acro mode dia bisa roll, bisa flip. Nah, konsep dasar kedua di acro mode adalah quad akan mempertahankan posisinya sampai diberikan perintah input lainnya. Ya, jadi maksudnya begini. Gitu, kita gas naik tinggi, kita mau maju nih, kita cukup beri pitch ke depan. Ya, nanti quad akan membentuk sudut ya untuk maju ke depan. Kemudian ini bisa kita lepas. Dan ketika dilepas, quad ini akan mempertahankan posisi majunya. Ya. Nggak seperti di level mode ya. Kalau di level mode kita harus kasih terus input. Kemudian kalau kita lepas dia akan kembali ke datar. Sedangkan di acro begitu dikasih input ke depan, kita lepas, ini dia akan terus mempertahankan posisinya sampai ada perintah input lain, misalkan pitch back, nah dia akan kembali mendatar, atau mungkin roll, nah dia akan ngeroll. Itu juga dengan sumbu roll ya. Kalau sumbu roll kita kasih input gini lalu kita lepas, nah ini dia akan tetap ke arah kiri, akan tetap roll ke arah kiri, akan tetap bergerak ke arah kiri. Begitu juga kalau kita kasih ke kanan kemudian kita lepas tengahkan, nah dia tetap akan terus ke kanan sampai diberi perintah lainnya ya. Nah, makanya kalau di mode acro ini kita nggak harus memberikan input terus menerus. Jadi kalau mau maju, gas, kasih maju. Nah, kita bisa mengendalikan hanya di sumbu rollnya aja. Mungkin nanti kalau sampai pada titik tertentu kita perlu maju lagi, kita cukup kasih tambahan aja. Nanti dia akan mempertahankan pitchnya nih, kita tinggal main roll atau yaw ya. Nah, kalau dia udah hampir mendatar atau karena lakukan gerakan tertentu akhirnya nggak bergerak maju, dan kita bisa kasih input pitch lagi. Nah, konsep dasar acro yang ketiga yaitu berputar ya. Untuk berputar yaw di mode acro ini kita perlu melakukan namanya coordinated turn ya. Yaw sama rollnya harus kita gunakan bersamaan. Beda dengan waktu di level ya. Di level kita cukup kasih yaw aja nih, dia bisa berputar karena udah dibantu sama ada assist stabilisasi di sumbu roll dan pitch. Nah, sedangkan untuk mode acro ini kita harus bersamaan. Jadi kalau mau berbelok, yaw dan rollnya kita lakukan bersamaan. Kalau mau ke kanan, dua-duanya ke kanan. Kalau mau ke kiri, dua-duanya kiri. Itu dasarnya. Nah, kenapa sih kok harus dilakukan bersamaan? Ini karena tadi ya, yang di konsep kedua ya, yang dia mempertahankan sudutnya. Jadi kita lihat, ini dia pitch, kita kasih pitch maju ya. Yaw itu kan dia berputar menurut sumbu vertikalnya ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita buat di datar kayak gini nih ya, ini sumbu vertikal. Nah, jadi kalau di acro begitu kita kasih pitch, kalau dikasih yaw dia benar-benar berputar di sumbu vertikal. Jadi seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini tanpa kita kasih input roll ya, hanya kasih yaw aja dia akan berputarnya seperti ini. Pada posisi tertentu nanti ya akhirnya nggak ada daya, posisinya nggak ada daya angkatnya ya, nggak ada daya dorong ke bawahnya ya, bisa jatuh. Sedangkan kalau di level mode dia ada, karena ada assistnya, dia bisa berputar tetap dalam posisi bisa dibilang mendatar lah putarnya. Nah, sedangkan di acro kita harus coordinated ya, bersamaan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, gitu dia. Pitch depan, kemudian kita kasih yaw, anggaplah kita kiri ya, belok ke kiri ya. Ini yaw kiri, lalu kita kasih roll kiri. Nah, dia akan mendatar jadinya ya. Ini pitch depan, kita kasih yaw kiri, kita kasih roll kiri ya. Kalau dia berjalan bergerak begini ya, kalau kita buat patah-patah yaw dulu baru roll bisa, kemudian yaw lagi ya, yaw roll. Makanya harus bersamaan. Kalau bersamaan ya hampir
hampir nggak ada patah-patah ya, smooth, nggak robot ya, kalau kata orang ada yang beloknya kayak robot. Nah kalau pas nih antara rate-nya kita settingnya pas, di sini kita mainkannya pas ya, nanti dia berbeloknya bisa smooth ya, bisa halus, nggak kayak robot, nggak patah-patah ya. Bisa mungkin roll dulu baru yo, atau yo dulu baru roll. Tapi ya untuk kalau baru pertama kali belajar nggak apa-apa, antara patah-patah atau nggak smooth itu nggak masalah, karena itu proses belajar. Nanti gitu ke depan makin terbiasa dengan rate-nya, atau mungkin udah bisa setting rate-nya sendiri di firmware, nah itu akan lebih memudahkan terbang dan pasti lebih smooth ya. Nah mungkin untuk cara setting rate nanti saya buatkan di video berbeda insya Allah, jadi bisa teman-teman bisa juga belajar untuk cari rate yang sesuai dengan jari atau jempol kita ya, karena masing-masing orang punya feel yang berbeda untuk kontrol kuatnya ya. Oke, itulah tadi konsep dasar dari mode acro ya, dibandingkan dengan mode level. Jadi dengan harapan teman-teman yang baru belajar bisa ngerti perbedaan antara mode acro dan mode level dari segi pengontrolan ya, atau pengendalian. Mungkin nanti ke depan saya juga akan buat video cara menerbangkan mode acro. Dasarnya aja ya, seperti maju, terus banking kiri kanan, yo, ya gerakan dasar lah, belum sampai ke freestyle. Jadi jangan lupa pastikan untuk subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, akhir kata itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada saran, atau ada kritik, atau ada masukan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Weng terus ya Om.